Semoga udah tayang ya, teman-teman tentang virtual memory atau memori virtual. Nah, iki sing biasanya seneng dolanan PS itu wis paham banget biasanya tentang memori virtual. Nah, kan anak zaman sekarang banyak itu ya, dolanan PS tapi di laptop, dolanan PS tapi di PC. Wah, itu zaman sekarang banyak banget. Ya kalau PC-nya PC game nggak apa-apa, cuman kalau laptopnya laptop biasa terus dipakai buat ngegame, nah nanti kasihan laptopnya. Terutama jika manajemen memorinya tidak baik. Jadi ono istilah laptopmu gak kuat, PC-mu gak kuat itu ya karena manajemen memorinya tidak baik. Nah, sehingga biasanya PC ini gampang panas, laptopnya gampang panas, gampang ngehang gitu biasanya. Karena untuk beli memori itu mahal ya, karena RAM itu mahal teman-teman. Makanya ada salah satu solusi yaitu membuat memori virtual. Nah, alasannya apa? Yo biar nggak usah beli RAM karena RAM itu mahal. Nah, biasanya ya kalau modalnya cukup beli RAM, tapi kalau modalnya nggak cukup biasanya pakai cara virtual memory ini tadi. Banyak ya teman-teman gamers itu yang menggunakan metode virtual memory. Nah, tadi udah kita singgung. Bahkan HP Anda sekarang itu pun juga menggunakan virtual memory. Jadi misalkan HP itu RAM-nya 8 plus 2, biasanya ngono. Yang memorinya cuma 4 GB, plusnya itu tadi yang virtual. Ilustrasinya, sambil saya bukain ya. Ilustrasi untuk virtual memory itu seperti apa. Semoga udah tayang di tempat Anda masing-masing. Jadi kita di dalam komputer itu kan mesti ada RAM ya. Nah, selalu kita punya RAM. Dan selalu kita punya memori utama. Misalkan di sini saya pakai hard disk. Bisa kita bayangkan kecepatannya RAM dengan kecepatan hard disk itu kan jauh berbeda. Diukur dari kecepatan. Jadi misalkan kita membandingkan tiga device atau tiga perangkat dari ukuran kecepatan. Yang paling tinggi kecepatannya itu tentu mikroprosesor. Yang tertinggi kecepatannya kedua alias yang paling banter itu adalah RAM. Baru di sini ada SSD. Di bawah SSD ada SATA, baru hard disk. Loh, RAM tuh posisinya di sini. Hard disk posisinya di sini. Kecepatannya beda banget. Beda banget, jauh berbeda. Tetapi nyatanya sekarang ya meskipun dengan keterbatasan kecepatan yang berbeda tadi nyatanya bisa. Orang-orang membuat RAM tambahan di sini. Nah, RAM kedua ini yang mengambil dari sini. Nah, jadi RAM kedua ini pada dasarnya diambil dari itu. Jadi skemanya virtual memory itu gitu. Namanya saja virtual. Berarti tidak ada fisiknya. Ini RAM yang memori fisik. Ini RAM yang memori virtual. Jadi ada program tertentu, ada aplikasi tertentu itu yang mampu meminjam kapasitas hard disk sebagian itu untuk dijadikan RAM. Karena toh RAM itu kan juga kapasitasnya kecil-kecil ya. Misalkan di sini RAM utama itu paling 8 GB. Zaman sekarang kamu punya laptop yang RAM-nya 8 GB. Waduh, udah kenceng banget. Dan harganya juga sudah mahal. Lalu kamu punya HP yang RAM-nya 8 GB. Wah, udah tuh HP mahal itu. Gitu ya. Nah, ini misalkan di sini kita bikin virtual juga 8 GB. Sementara hard diskmu misalkan kapasitasnya 1 tera. Di mana itu adalah 1 juta, kok 1 juta toh? 1000.
Ya, 1000 giga. Jadi coba dibayangkan di sini. Kita meminjam 8 giga saja dari hard disk yang dia punya 1000 giga. Kan sangat kecil gitu ya. Kecil banget. Jadi remeh banget gitu. Kita dari hard disk yang 1000 giga, kita hanya minjam 8 giga. Kecil banget. Gak kroso. Nah itulah sekarang memori virtual itu ramai. Banyak yang suka, banyak yang pakai. Ya karena ini lebih murah karena nggak perlu beli RAM secara fisik. Karena kalau beli RAM secara fisik itu harganya mahal. Memang ya kita akuin RAM itu salah satu komponen yang paling mahal di komputer kita. Kemudian bisa membentuk RAM sebanyak apapun ya, dan minta kapasitas dari hard disk atau minjam kapasitas. Dan hard disknya pun nggak terganggu dengan itu. Kenapa nggak terganggu? Ya lihat aja ini. Hard disk itu kapasitasnya 1000 giga. Kalau cuma dipinjam 8 giga aja itu kan nggak ono rasanya ya. Nggak nyepet-nyepeti gitu. Nggak bikin sesak juga. Nggak ada artinya kecepatan 8 giga dibanding 1000 giga. Sorry, kapasitas. Nah, jadi seperti ini ya ilustrasinya tentang virtual memory. Ya memang ada plus minusnya, tentu ada ya. Apapun namanya teknologi itu kan mesti tentu ada plus minusnya. Ya gini tadi udah kita kaji di sini. Kecepatan antara RAM dan kecepatan di hard disk itu mesti jauh berbeda. 8 gigabit RAM fisik dengan 8 gigabit RAM virtual, tentu kecepatannya, hasilnya, performance-nya juga tentu berbeda. Tapi satu harapan minimalnya yaitu kita punya memori RAM yang lebih banyak kapasitasnya, lebih longgar gitu. Nah, kembali ke materi yang tadi tentang virtual. Ini ya, virtual memory pada dasarnya adalah membantu RAM. Ini menambah kapasitasnya si RAM. Meskipun memori virtual itu tidak ada fisiknya, tetapi bagaimanapun dia tadi menyimpan, dia tadi meminjam dari hard disk. Hard disk kan fisik. Nah, gitu maksudnya. Itulah kenapa di sini masih disebutkan adanya alamat fisik. Yang virtual itu RAM-nya, memori RAM-nya. Tetapi kan hard disk juga virtual. Hard disk-nya fisik. Nah, itulah kenapa tetap membutuhkan alamat fisik. Dikatakan virtual itu kan karena dia meminjam kapasitas dari hard disk. Gitu ya. Jadi nanti jangan bingung loh. Itu memori virtual kok masih ada alamat fisik. Misalkan gitu ya. Ya tentu masih ada. Nah, kalau nggak ada alamat fisiknya nanti dia akan kesulitan dalam membaca dan menulis. Alamat fisiknya siapa ini? Ya tentu alamat fisik yang ada di dalam hard disk. Kalau alamat fisiknya RAM, itu tentu digunakan oleh si RAM itu sendiri. RAM yang fisik, bukan yang virtual. Kalau memori RAM yang kamu pakai itu adalah memori virtual, berarti alamat fisiknya ikut alamatnya fisik hard disk. Jadi gitu. Kemudian transisi dan seterusnya ya ini. Nah, paging tetap ada. Di mana kita bicara memori RAM, di mana kita bicara memori sementara, itu selalu ada urusan sama paging. Podomang ya, penjelasan paging itu sama. Nah, ini saya kenalkan dengan istilah segmentation. Segmentation ini baru-baru ini, karena ini salah satu cara untuk menggolongkan kayak gini, agar lebih mudah, mudah kita akses. Jadi yang berupa kode ditaruh alamat mana, yang berupa data ditaruh alamat yang mana, yang berupa stack atau urutan atau QU atau array disimpan di alamat yang mana. Jadi nggak campur aduk. Ibaratnya Anda punya rumah itu sudah diberikan kamar-kamar. Nah, itulah segmentation. Kamar A untuk nyimpan buku misal, kamar B untuk nyimpan beras. Jadi nggak campur dari siji. Next time mau memasukkan lagi atau mau input atau next time mau
membaca dan artian mengakses itu gampang. Oh, golek beras, oh berarti di ruang sana. Oh, nyari buku berarti di ruang sana. Nah, itu yang kita sebut dengan segmen. Nah, fungsi virtual memory, nah yang pasti iki. Ini yang paling disenengin sama orang-orang ini. Untuk meningkatkan kapasitas memori. Ingat ya teman-teman ya, meningkatkan kapasitas memori. Nah, terlepas dari bagaimana performance-nya. Ya, kita nggak bisa berharap banyak ya, karena memori virtual itu menggunakan hard disk, menggunakan penyimpanan utama. Yang kecepatannya di bawah RAM. Kita nggak bisa berharap banyak akan mendapatkan kecepatan yang lebih baik. Nggak bisa. Ataupun bisa pun ya sangat kecil. Jadi pengaruhnya, saat kita menggunakan memori virtual, kita harus sadar. Yang meningkat ada kapasitas memorinya. Iya, it's okay. Kapasitas memorinya naik. Tapi kecepatannya, nah tanda tanya. Adarnya dulu ini. Kecepatannya bagaimana? Performanya bagaimana? Gampang panas apa enggak? Menggunakan listrik lebih banyak apa enggak? Nah itu tanda tanya. Sebenarnya bisa nih jadi judul penelitian Anda nanti saat skripsi misal. Perbandingan menggunakan virtual memory dibanding dengan memori fisik. Misalkan gitu. Performanya diukur, penggunaan daya listriknya diukur, nanti sampah yang ditimbulkan juga diukur. Nah, gitu. Skripsi yang bagus tuh harusnya gitu ya. Kemudian keuntungannya, nah ini mesti ada. Kelemahan-kelemahannya beberapa sudah kita bahas. Biasanya kalau pakai memori virtual itu, kelemahan ya, benar kapasitas memorinya naik, tapi kecepatan nggak naik. Alias kecepatannya sama saja. Wajar ya kecepatan kecepatan SSD sekali lagi tidak sebanding dengan kecepatan RAM. Ini sama sebenarnya di main paging ini, konsepnya sama dengan paging, namun dia dilakukan di awal atau dengan halaman-halaman tertentu. Di sini dia mengatakan halaman. Nah, intinya dia juga berupa paging. Kemudian ada Vivo, kemudian ada LRU. Ini mungkin teman-teman dan semoga masih ingat pembahasan kita tentang QU itu ya. QU sama stack. Stack itu sifatnya gimana? Kalau QU sifatnya gimana? Nah, isi eling gini. Kemudian trash. Ini sampah. Setiap sistem operasi itu punya sampah. Windows itu punya sampah. Kamu punya HP pakai Android, itu juga ada sampah. Sampah-sampah digital. Makanya misalkan laptopmu itu tiba-tiba kok lemot, laptopmu itu nggak cepat gitu, misalnya coba dibuka folder sampahnya itu. Bukan recycle bin loh ya, kalau recycle bin itu kan sampah file, sampah sistem. Itu kalau di Windows biasanya istilahnya recent biasanya. Itu banyak banget biasanya sampahnya. Kadang kalau dari awal beli, dipakai bertahun-tahun, itu sampah di recent nggak pernah dibersihin, itu bisa sampai bergiga-giga. Jadi misalkan kapasitas memorimu itu kok tiba-tiba habis, nggak nyimpan foto, nggak nyimpan video, kok laptop tiba-tiba kapasitasnya habis. HP tiba-tiba ke memori penuh, itu karena adanya sampah di sistem operasi. Nah itu perlu disadari ya teman-teman ya. Hampir semua sistem operasi itu menimbulkan sampah. Nah yang paling banyak sampahnya dan kita bisa tahu foldernya di mana itu ya Windows sama Android. Itu ketahuan sampahnya di mana. Jadi bisa kita hapus. Implementasi memori virtual bisa di Windows, bisa di Linux, dan bisa di Mac. Dan sekarang sudah bisa di Android juga. Tapi dengan settingan pabrik. Kalau di Windows, di Linux, di Mac itu kita bisa. Ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa membuat virtual memory. Dan biasanya aplikasinya juga disediakan dengan gratis. Jadi Anda bisa coba-coba. Kalau di Android, tidak berbasis aplikasi, tapi dari pabrik biasanya Anda sudah dikasih settingan memori virtual. Makanya jangan ketipu, misalkan, wah itu RAM-nya gede itu 6 plus, wah itu RAM-nya gede 4 plus. Nah misal 4 plus 4, wah berarti memorinya 8 giga. Ya enggak juga, fisiknya separuh, memori virtualnya juga
SPA. Nah, itulah kenapa jangan silau dengan penawaran-penawaran seperti itu. Kita perlu pahami plus minusnya bagaimana. Gitu. Ini contoh kasus sudah saya sediakan di sini ya. Jadi nanti ini bisa sebagai alamat Anda dalam belajar. Kalau ketemu hal kayak gini jangan heran teman-teman, ini namanya alamat fisik. Nah, alamat fisik jadi kalau hard diskmu atau SSD-mu, flash diskmu itu dibelah-belah, ada alamat seperti ini. Ini tiap register alamatnya berbeda. Nah, ini yang kita sebut dengan alamat fisik. Tuh. Silakan jika punya ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat.